pusat beli asetnya itu fixed asset pada kas. Di cabang nggak ada pencatatan. Nah, kalau yang cabangnya yang beli, pencatatannya gini, yang di cabang home office pada cash, terus di pusat fixed asset pada branch. Nah, untuk beban depresiasinya, kan yang menggunakan asetnya ini cabang. Jadi walaupun yang nyatet itu pusat, tapi yang mengakui bebannya tetap harus cabang. Depresiasi expense pada home office, yang di pusat branch pada akumulasi depresiasi. Ini cabang beli barang dari luar. Jadi ada kemungkinan bahwa pusat itu nggak bisa memenuhi semua kebutuhan si cabang. Jadi cabang perlu untuk beli barang dari luar. Jadi jurnalnya kayak gini, purchase pada cash atau akun payable. Tergantung. Terus transfer kas antar cabang. Transfer kas antar cabang biasa ya. Home office pada cash, terus yang cabang kedua cash pada home office. Ini kayaknya kok ada yang ketinggalan satu. Nah, terus yang di pusat dia juga nyatet. Kan berarti range 2-nya nambah, range 1-nya kurang. Jadi di pusat nyatet ini untuk menandakan bahwa yang dia kirim awal tuh udah pindah tempat, branch 2 pada branch 1, terus yang sini juga iya. Ini cabang pertamanya dia nulis home office pada cash, cabang keduanya cash pada home office. Nah, yang lebih ribet itu ini, transfer barang antar cabang. Kan kalau kas itu langsung aja ya, nggak mungkin ada perubahan nilai atau gimana-gimana. Nah, sedangkan kalau transfer barang antar cabang, masalah yang mungkin muncul itu ada dua. Yang pertama karena ini ongkos kirimnya. Terus yang kedua itu karena ada unrealized intercompany, unrealized gain-nya tadi itu. Jadi itu harus diperhatikan lagi. Buat jurnal utamanya itu cuma ini, shipment to branch 1 pada shipment to branch 2. Ini cabang 1 kirim ke cabang 2 ya. Ada yang salah catat deh. Bentar ya, Pak Nino catatan. Sorry, aku ada salah nulis. Nah, ini kirim dari cabang 1 ke cabang 2. Cabang 2 dulu ya. Cabang 2 nerima barangnya shipment from H0. Jadi kok H0 sih, HO, home office. Dia selalu nganggap bahwa barang yang dia terima itu datangnya dari pusat, walaupun itu dari cabang 1. Itu untuk memudahkan catatannya. Jadi shipment from home office, freight in, ongkos kirimnya, terus home office. Nah, jumlah ongkos kirim yang diakui oleh cabang 2 ini maksimal adalah sebesar ongkos kirim normalnya. Jadi kan si barang ini ceritanya dari pusat dikirim ke cabang 1, terus baru dikirim ke cabang 2. Nah, si cabang 2 ini nggak boleh dibebani ongkos kirim yang melebihi harga normalnya, karena itu akan merugikan si cabang. Tuh. Untuk yang cabang satunya, dia mengkredit shipment from home office. Nah, beban yang dikreditin di sini ini jumlahnya ini ya,
ongkos kirim awal dikali porsi yang dikirim. Kan itu barangnya enggak dia nikmatin, jadi beban yang awalnya dia akui dikurangin karena barangnya juga jadi dipakai si cabang 2, bukan dipakai dia. Jadi bebannya juga harus ditanggung cabang 2, bukan cabang 1. Nah, kalau cash di sini ini sebesar ongkos kirim yang dikeluarin cabang 1 buat ngirim ke cabang 2. Nah, biasanya antara dua ini ongkos kirim yang dibayar sama ongkos kirim yang dikreditin. Yang dari awal itu nilainya beda nih sama yang diakui sama cabang 2. Nah, itu solusinya gimana? Jadi atas perbedaan si ongkos kirim ini harus bebannya itu yang ngakuin pusat. Bukan cabang 1, bukan cabang 2, tapi pusatnya. Ya, yang keempat. Cash ditambah back-in yang di 2, terus dikurangi write-in yang di 3. Ini 2, 3 itu maksudnya yang di bintang 2 sama bintang 3. Terus ini nilai branch sama yang shipment to branch belum tentu sama karena ada unrealized intercompany tadi. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Aku stop share dulu ya buat ganti yang record ini. Bisa dimatiin dulu min recordnya. Oh, Rizkia Udah diganti, Ca, yang record. Malah ya, makasih. Nah, udah sampai yang sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai yang transfer barang antar cabang. Kalau kecepatan bilang ya. Kalau belum ada yang tanya, lanjut dulu. Ya, oke. Boleh. Nanti habis materi ini ada contoh, ada bahas soal, terus nanti mungkin ada pertanyaannya di situ kali ya. Lebih ke penerapan. Nah, selanjutnya jurnal akhir, jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu ada 3. Sebelum melakukan jurnal penutup, lebih baik itu kita ngereklas inventory akhir. Nah, kalau dari Pak Hendro itu, buat reklas inventory akhir ini nggak wajib, tapi menurutku penting. Mendingan direklas untuk memudahkan ketelitian kita aja sih, untuk ngitung income summary. Terus jurnal yang aku saranin tuh yang ini. Karena dia lebih gampang. Sebenarnya jurnalnya bisa gini, kita nulis inventory akhir, terus pada shipment from HO sama purchase. Jadi ini berapa yang dari pusat yang belum kepake, terus yang belum kejualin, sama yang dari luar yang belum kejual itu berapa. Nah, kalau pakai cara kedua itu, kita langsung nulis inventory akhir pada income summary. Perbedaannya nanti bakal ngaruh ke jurnal penutup yang di bawah ini. Yang nomor 7, masih deh. Ngaruh ke ini, ke proses yang di bawah sini, sama ini enggak deh, bentar ya, bakal ngaruh ke yang bawah sini, 2 ini.
Semisal yang atas berarti nilai purchase sama shipment from HO-nya itu nggak sama kayak yang pas awal. Jadi misal pembelian awal dikurangi dari yang ini sisa akhir. Yang shipment juga gitu. Yang dikirim awal, terus dikurangi misal ada yang dikirim ke cabang lain, dikurangi sisaan ini, baru masuk ke sini. Sedangkan kalau kita pakai jurnal yang kedua, nilai purchase sama shipment from HO-nya itu sama kayak nilai awal. Jadi misal beli dari luarnya itu 1 juta, ya udah yang ditulis di sini 1 juta. Yang pengiriman dari pusat juga gitu. Misal dikirimi 20 juta, terus disuruh ngirim ke cabang 2 juta. Berarti yang tercatat di sini 18 juta. Si 20 juta dikurangi 2 jutanya. Nggak usah mikirin ending sisaannya itu berapa. Itu. Terus penutup laba rugi itu kayak biasa ya, nutup penjualan, sales pada income summary, terus nutup beban-beban income summary pada expense ini semuanya ya, jadi ada depresiasi dan lain-lain. Terus purchase jumlahnya sesuai tadi, mau pakai jurnal reclassnya yang mana, shipment from HO-nya juga gitu, write in, terus inventory awal. Jangan lupa buat masukin inventory awal ini. Nggak usah dibedain antara yang dari pusat atau dari luar, jadiin satu aja di sini. Ini beban pengiriman juga dimasukin ya sebagai beban. Nah, untuk yang pusat, dia melakukan penutupan akun laba ruginya dia juga. Jurnalnya kayak gini. Sales. Jadi sales ini penjualan pusat ke orang lain, bukan ke cabangnya. Kalau yang ke cabang, yang shipment tuh 1/2, cabang 1/2. Terus inventory ending, buat yang kreditnya purchase, beginning inventory, expense, sama income summary. Nutup. Yang pusat ini aku itu ya gabungin, kan kalau yang di cabang ini terpisah. Pertama kita nutup penjualan dulu, terus kita nutup yang beban-beban. Nah, sedangkan kalau yang di pusat ini jurnalnya aku gabung antara nutup penjualan sama nutup penjualan, nutup beban sama mengakui inventory ending itu aku gabung. Jadi jurnal yang di pusat itu gabungan kayak ini. 3 jurnal itu. Dipisah-pisah juga boleh. Misal dipisah-pisah jadi inventory ending pada income summary, sales shipment pada income summary, terus yang ini income summary pada purchase, beginning inventory, expense. Nah, terus ini untuk mengakui branch income. Jadi mengakui income dari cabang itu bukan termasuk jurnal penutup ya. Tapi kenapa letaknya ditaruh di bawah barengan sama jurnal penutup? Karena dia itu lebih mudah lebih mudah ngitungnya, kan sekalian ngitung jurnal penutup di cabang, lalu pusatnya ngakui income. Jadi taruhnya di sini, tapi sebenarnya ini tuh bukan jurnal penutup. Pencatatannya gimana? Yang pertama itu branch 1 pada branch income. Ini nilainya sama kayak yang diakui sama cabang. Nah, yang kedua, ketika tadi di awal itu ada unrealized intercompany, itu juga harus kita akui. Kan awalnya kita ngakuinya sebagai unrealized, belum laba yang belum realized. Nah, ini kita merealisasikan laba yang tadi, merealisasikan itu ke nambah branch income. Itu sebesar barang yang terjual. Belum kasih perhitungannya di sini. Terus baru branch income pada income summary. Nah, buat yang unrealized intercompany ini,
Cara ngitungnya gimana? Jadi ini inventory awal cabang tambah yang dikirim dikurangi inventory akhir. Terus itu kita kali labanya, margin yang dia ambil. Ini yang aku tulis di sini inventory awal cabang sama inventory akhir ini khusus yang dari pusat aja ya. Terus sering muncul pertanyaan di sini, berapa income yang diakui, income yang diakui cabang dan pusat. Nah, untuk yang diakui cabang itu sebesar jurnal ini aja, yang di atas ini. Income yang diakui cabang cuma sebesar yang ini di atas, sama kayak yang ini hasil jurnal penutup. Sedangkan kalau yang diakui oleh pusat itu udah ditambah realize dari unrealized intercompany-nya. Jadi ada kemungkinan keuntungan cabang yang diakui oleh cabangnya itu sendiri sama pusat itu berbeda. Terus branch income ini sama pusat juga ditutup ke income summary. Income summary di sini yang dimaksud income summary-nya pusat ya. Kalau yang di sini income summary-nya cabang. Nah, udah transaksinya sampai sini aja. Jadi transaksi-transaksi di atas itu transaksi yang dilakukan pusat sama cabang. Enggak menutup kemungkinan kalau yang buat soal agak jahil gimana, yang pusat ini bisa jadi melakukan penjualan juga ke orang lain atau melakukan apa atau mengakui beban juga bisa jadi. Kan dari tadi yang kita bahas ketika si cabang mengakui beban ya. Di sini nggak ada tuh pusat mengakui beban. Nah, bisa jadi di soal tuh nanti ada, tapi aku juga belum pernah baca soalnya. Cuman bisa jadi ada. Jadi jangan lupain jurnal-jurnal biasa akuntansinya, jurnal dasar akuntansinya. Karena mungkin aja keluar. Nah, terus jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini buat membantu kita membuat kertas kerja. Sebelumnya kita lihat kertas kerjanya dulu. Nah, ini kertas konsolidasinya tuh kayak gini. Sama kayak waktu kita perusahaan induk anak cucu, induk anak kan kalau dua kayak gini, induk anak. Nah, terus angka yang tercatat di sini, angka yang tercatat itu sebelum penutup, jurnal penutup itu yang ada 3 tadi ya. Yang pertama tutup syarat, yang kedua tutup beban, terus yang ketiga mengakui inventory akhir. Jadi angka-angka yang ada di sini itu baik di home office ataupun di branch itu sebelum jurnal ini dibuat. Nah, bentuknya sama aja. Terus jurnalnya yang untuk eliminasi yang dibutuhin apa aja sih? Nah, di sini. Yang pertama, kita mengeliminasi branch income. Jadi, branch income pada branch sama unrealized profit. Terus shipment to branch, shipment from home office. Ini unrealized profit-nya itu sifatnya ini ya, kondisional juga. Seandainya tadi dia yang dikirimin itu nggak sesuai sama HPP-nya atau pusatnya itu ambil margin, baru ada ini. Terus yang ketiga, COGS pada inventory. Yang keempat, unrealized profit pada COGS. Terus yang kelima, home office pre-closing pada batch. Ini ada catatannya di sini.
Kalau buat jurnal yang nomor 1 ini, branch income kan kita udah tahu ya branch income-nya itu berapa sesuai sama jurnalnya kita sebelumnya. Terus branch itu sesuai sama saldo branch yang masih ada di kita. Terus unrealized profit ini juga modelnya boleh ada boleh enggak. Itu untuk membalancein antara yang ini, yang debit sama kredit sebelumnya. Ini untuk pelengkapnya aja. Terus yang kedua juga gitu, shipment to branch sama shipment from home office. Shipment from home office ini sumbernya dari neraca cabang, sedangkan shipment to branch ini dari neracanya si pusat. Ini COGS pada inventory, rumusnya di sini ya. Ini untuk mengeliminasi unrealized profit ending inventory. Terus yang jurnal keempat itu mengeliminasi unrealized profit di beginning inventory. Terus udah. Jurnal home office sebelum jurnal penutup. Udah selesai buat jurnalnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nanti untuk penjelasan angka-angkanya bisa di ini ya, bisa di latihan soal. Terus lanjut aja ke yang laporan keuangannya. Nah, masing-masing antara pusat sama cabang itu punya laporan keuangannya masing-masing. Buat yang cabang ini laporan keuangannya. Terus yang pusat ini bisa dilihat ada perbedaan ya. Di sini branch. Di sini apa namanya branch-nya itu 73500, sedangkan yang sini home office-nya 78500. Ini perbedaannya gara-gara ada unrealized intercompany-nya. Terus kalau untuk yang laporan gabungan itu, si unrealized intercompany itu mengurangi inventory-nya dari cabang. Nih, jadi inventory-nya 140 aja. Padahal kalau kita lihat di atas, kan ini si 78 branch sama home office kan saling eliminasi ya, jadi hilang. Terus pertanyaannya, ini pengurangnya yang 5.000 dikurangin kemana? Nah, yang 5.000 ini ngurangin nilai inventory si 45.000 di sini. Nah, ini dikurangi unrealized. Kenapa dikuranginya di inventory? Karena sebenarnya kan si inventory itu harganya dari pusat 40.000. Cuman si cabang nyatetnya udah ditambah margin. Nah, jadi inventorinya itu sebenarnya cuma 40.000. Nah, jadi di sini inventory akhirnya itu 140. Sumbernya dari 100 inventory dari pusat ditambah 40 inventory dari cabang. Gitu. Ini bentuk gambar konsolidasi. Buat nantinya ada yang ditanyain enggak? Kalau enggak langsung lanjut ke latihan soalnya aja. Kita lanjut ke latihan soal ya.
Nah, buat latihan soal, ada 2 latihan soal. Yang pertama nanti bakal dijelasin sama Diba, yang kedua nanti bakal dijelasin sama Nadia. Nah, ini yang pertama dulu. Ini Diba apa Nadia dulu? Aku yang latihan soal 1, Ca. Yang ini? Iya. Oke. Oh, iya. Sekarang kita ke latihan soalnya langsung aja ya, biar lebih paham. Sebelumnya, kalau aku ngomongnya kecepatan atau nggak jelas, bilang aja ya. Jadi di sini, kita latihan soalnya ngerjain workbook nomor 7 sesuai RPS. Sesuai RPS itu ada nomor 7. Jadi di sini soalnya ada keterangan neraca pada tanggal 1 Januari 2020. Ya, kayak gitu. Ada cash, ada AR, dan lain-lain. Terus di sini nomor 7 itu diminta yang pertama ada jurnal pada buku kantor pusat sama cabang, tapi menggunakan pencatatan periodik. Periodik ini berarti setiap ada penjualan atau pembelian inventory, dia tidak perlu mencatat adanya akun inventory ataupun COGS. Jadi langsung pakai akun purchase atau sales. Gitu. Terus yang nomor 2, dia diminta juga untuk buat jurnal penutup untuk cabang, sama jurnal penyesuaian dan penutup untuk pusat. Dan yang terakhir nanti ada neraca gabungan. Langsung ke kanan, Ca, ke atas. Nah, di sini kalau ada soal, yang pertama kali kita lakukan itu baca dulu soalnya pelan-pelan. Kayak apa yang perlu digarisbawahi, terus apa yang penting dari soal itu, apa yang mau dicari. Nah, di sini ada keterangan bahwa semua penjualan dan pembelian itu dilakukan secara kredit. Dan juga untuk pengiriman dari pusat ke cabang itu ada markup sebesar 10% dari HPP-nya. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan jurnal umumnya dulu. Di sini, transaksi pertama selama tahun 2020, itu ada pengiriman dari pusat ke cabang sejumlah 6.600.000. Dan ada keterangan markup 10% di atas HPP, seperti yang aku jelasin tadi kan. Nah, di sini aku asumsiin 6.600.000 itu udah termasuk markup-nya. Jadi, 6.600.000 itu sebesar 110%, 100 plus 10 markup dari HPP-nya. Iya, lupa. Makasih, Ca. Nah, untuk pusatnya sendiri, kalau ada pengiriman, itu jurnalnya branch, pada shipment to branch, pada unrealized intercost. Sama seperti yang jelasin Ica, kalau ada perbedaan harga antara pusat dan cabang, itu ada akun unrealized interco-nya. Di sini, yang pertama, branch-nya itu 6.600.000. Itu sebesar harga markup, harga plus markup-nya gitu. Jadi 6.600.000. Terus untuk yang shipment to branch-nya itu harga HPP-nya, harga 100%-nya. Cara ngitungnya, karena 6.600.000 itu udah markup, untuk mencari cost-nya itu didapetin dari 6.600.000 dibagi 110%. Nah itu, jadi hasilnya ketemu 6 juta. Nanti selisihnya 600.000 itu masuk ke unrealized interval. Untuk jurnal yang di cabang, ke kanan dikit, Ca. Makasih. Di sini untuk cabangnya, dia jurnalnya shipment from HO pada HO. Sejumlah berapa? Itu sejumlah 6.600.000. Jadi bukan harga cost-nya, tapi dia udah sama harga
markup-nya. Jadi 110%, 6.600.000 itu tadi. Atau sama kayak saldo branch-nya yang di pusat. Dan lanjut yang ke transaksi yang nomor 2. Di sini ada transaksi penjualan dari cabang ke pelanggan itu 11.800.000. Kemudian ada penjualan dari pusat ke pelanggan. Jadi dia ini ada 2 transaksi yang berbeda. Pusat jual sendiri, cabang juga jual sendiri. Oleh karenanya, si pusat juga menjurnal adanya penjualan. Ya, kayak jurnal penjualan biasa, AR pada sales. Karena tadi secara kredit, makanya di debitnya tuh pakai AR ya. Sejumlah 14.500.000. Terus untuk yang cabang sama dia penjualan biasa AR pada sales sebesar 11.800.000. Terus yang ke nomor 3 itu ada transaksi pembelian dari supplier luar. Jadi ini inventornya itu bukan dari pusat tapi dia beli sendiri dari luar, supplier lain. Jadi cabang beli barang dari supplier lain, tapi pusat juga beli. Dan ini ada 2 transaksi yang berbeda juga, sama kayak yang transaksi nomor 2. Dan di pusat, itu ada jurnal pembelian biasa, purchase pada AP, sebesar 12.350.000, terus cabang juga purchase pada AP sebesar 1.152.000. Terus nomor 4, di sini ada transaksi penagihan penjualan ke pelanggan. Jadi penagihan penjualan ini berarti pusat sama cabang itu nerima kas dari pelanggan atas penjualan yang telah dilakukan. Karena ada penerimaan kas, makanya ada akun kas di debit sama penghapusan piutang di kredit. Untuk pusatnya sendiri, dia sebesar 14.105.000, kalau untuk cabangnya 12 juta. Ini sama kayak pelunasan piutang seperti biasa sih jurnalnya. Terus yang nomor 5, di sini ada transaksi penyetoran kas dari cabang ke pusat sebesar 4 juta. Nah, ini karena ada transaksi antar pusat dan cabang, makanya di situ ada akun branch sama ada akun HO. Terus karena si pusat dia nerima kas dari cabang, makanya cash-nya itu di debit 4 juta. Kreditnya apa? Kreditnya akun cabang sebesar 4 juta juga. Terus kalau untuk yang di cabang, karena cabang yang ngeluarin kas, nyetor kas ke pusat, makanya kasnya dikredit, karena ada pengeluaran kas tadi kan, 4 juta, debitnya akun home office, 4 juta. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau aku kecepatan gitu? Tapi untuk transaksi 1 sampai 4 belum ada. Itu sih yang begitu rumit, nggak ada akun cabang atau akun HO-nya. Baru nomor 5 ini kan ada transaksi inter. Kalau gitu lanjut aja yang nomor 6. Jadi yang nomor 6 itu ada pembayaran utang. Jadi cabang bayar utang, pusat juga bayar utang. Ini transaksi yang beda juga sih. Dia utangnya bukan ke masing-masing, tapi keluar ke orang lain. Jadi kayak jurnal bayar utang biasa, AP pada kas, sebesar jumlah masing-masing 12.400.000, kalau untuk yang cabang 980.000. Terus untuk yang nomor 7, ini bayar biaya operasi perusahaan. Jadi si pusat ini dia bayar biaya operasi, tapi cabang juga bayar biaya operasi dan masing-masing mengeluarkan kas. Jadi
ini langsung aja kayak bayar biaya operasi biasa. Operating expense pada kas sebesar sesuai keterangannya itu 4.015.000 sama 945.000. Terus yang nomor 8, dia ada transaksi pusat membayar biaya iklan 200.000. Tapi separuhnya itu dibebankan ke cabang. Istilahnya kayak dari 200.000 ini, 100.000-nya itu biaya iklan punya cabang, tapi dibayarin oleh pusat. Nah, aku misah jurnal kayak gini ya. Jadi advertising expense pada kas, kayak bayar biaya operasi biasa, 200.000. Terus juga ada jurnal branch pada advertising expense, sebesar 100.000. Karena advertising expense 100.000 ini dibebankan di cabang. Jadi bukan milik haknya si pusat, tapi punyanya cabang. Dan nanti cabang dia akan menjurnal advertising expense pada HO sebesar 100.000. Karena tadi ada pembebanan separuhnya dari 200.000 dan dibebankan ke cabang. Tapi jurnal yang di pusat ini bisa aja langsung digabung sih, kayak advertising expense branch pada kas sebesar 200.000. Kemudian transaksi nomor 9, itu ada penyusutan aset tetap. Tapi aset cabang ini dikelola sendiri oleh cabang. Jadi semua transaksi aset tetap itu dibukukan di buku cabang itu sendiri, bukan tanggung jawab si pusat. Dan penyusutan ini jurnal biasa sih, kayak depresiasi expense pada fixed asset. Biasanya kan kita kalau jurnal depresiasi itu kan depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Tapi karena di neraca itu dia nggak ada akun akumulasi, makanya kita di kreditnya langsung ke asetnya aja, ke aset tetapnya aja. Dan untuk pusat, dia depresiasi pada fixed asset 78.000. Terus untuk yang cabang sebesar 38.000. Kalau misalnya tadi dibebankan ke pusat atau aset itu ditanggung oleh pusat, nanti depresiasi expense-nya itu, nanti yang di cabang, jurnalnya depresiasi expense pada HO, terus yang di pusat, branch pada fixed asset. Tapi karena ini dia, si aset tetapnya dikelola penuh oleh cabang, makanya dia transaksinya sendiri-sendiri. Ya. Iya. Iya. Kayak gitu ya, kalau misalnya si aset tetapnya itu dikelola oleh pusat. Tapi karena ini dikelola oleh cabang, penyusutan biasa. Nah, yang terakhir, ini ada biaya operasi yang telah dicatat, transaksi nomor 7 itu dialokasikan ke cabang 150.000. Maksudnya apa sih? Jadi kayak transaksi nomor 7 itu kan si pusat bayar biaya operasi pada kas gitu kan. Nah, tapi dari saldonya itu 150.000-nya itu ternyata punya si cabang atau dibebankan ke cabang. Jadi 150.000 itu udah bukan punya haknya si pusat. Oleh karenanya harus dihilangkan dari operating expense pusat. Nah, ini jurnal yang di pusat itu branch ada operating expense 150.000. Terus kalau yang di cabang itu dia karena ada ketambahan pembebanan dari pusat,
Makanya operating expense-nya di debit 150, yang di kredit HO 150.000. Pokoknya kalau branch sama HO ini dia saling saling bertentangan gitu. Kalau satunya di debit, satunya di kredit. Dan saldonya selalu sama. Ya, kayak gitu. Jadi untuk yang jurnal transaksi selama 2020 kayak gitu, ada yang mau ditanyain nggak dari jurnal umumnya? Ada yang ditanyain nggak? Atau langsung aja ya ke jurnal penutupnya? Jurnal penutup sama penyesuaian. Jadi, nah di sini di transaksi nomor 11 itu ada keterangan kalau ending inventory pusat itu sebesar 5.134.000, terus ending inventory cabang itu 1.040.000. Tapi dari 1.040.000 ini ada yang dari luar, supplier luar, sebesar 182.000. Nah, berarti sisa inventory yang dari pusat, yang benar-benar dari pusat, inventory cabangnya itu sebesar 858.000, didapetin dari 1.040.000 dikurangin 182.000. Yaitu keterangan nomor 11, aku perjelas dikit. Terus kan disuruh buat jurnal penutup sama penyesuaian. Tapi sebelum ke sana, aku mau jelasin ini dulu. Karena tadi barang dari pusat ke cabang ada markup, itu kan berarti ada unrealized profit-nya, dan itu perlu disesuaikan nanti di jurnal akhir, jurnal penutup sama penyesuaiannya. Nah, tadi Ica juga udah jelasin kan, gimana cara ngitung unrealized interco waktu di jurnal penyesuaiannya. Tapi di sini aku jelasinnya beda cara. Kalau aku ngitungnya dari perhitungan COGS-nya. Iya. Jadi yang kiri itu, ini ngitung COGS cabang aja ya. COGS punya cabang. Kalau yang kiri ini, menghitung COGS cabang dari sudut pandang pusat, itu dia yang tanpa markup 10%. Jadi benar-benar harga 100%-nya aja. Kalau yang kanan, menghitung COGS cabang dari sudut pandang cabang, itu udah plus 10%. Nah, caranya, ini yang dengan markup dulu ya. Yang tanpa markup, yang kiri. Jadi, ada di situ inventory awal. Inventory awal didapetin dari neraca. Neraca yang ada di soal 1 Januari 2020. Tapi di situ kan nggak diketahui berapa sih yang tanpa markup, karena di situ cuma inventory aja, tanpa berapa sih dari supplier, berapa dari pusat. Jadi ngitungnya, untuk menghitung tanpa markup dikurangin sama saldo unrealized yang ada di neraca pada tanggal 1 Januari 2020. Di situ ada, boleh ke itu nggak, Ca? Ke neraca. Minta tolong. Nah, jadi kan ini inventory cabang 1.144.000 ini kan kita nggak tahu berapa dari supplier, berapa dari pusat. Sedangkan kalau dari pusat itu kan ada markup 10% dan kita mau hitung yang tidak ada markup-nya. Nah, untuk menghitung yang tanpa markup, itu caranya dari inventory awal yang punya cabang 1.144.000 itu dikurangin sama unrealized profit 104.000 yang udah dikuning-kuningin ini.
itu jumlahnya 1.040.000. Berarti nanti saldo inventory awalnya sejumlah 1.040.000 yang tanpa markup 10%. Boleh balik ke COGS, Ca. Nah, itu. Jadi inventory awalnya 1.040.000 didapetin dari inventory awal dikurangin saldo unrealized profit. Terus, kan kalau COGS tuh rumusnya inventory awal ditambah pembelian dikurangin inventory ending. Nah, tapi karena di sini beda, ada pengiriman dari pusat, itu ada ketambahan shipment from HO sebesar 6 juta. Tanpa markup kan ya, 6 juta. Ditambah purchase 1.152.000. Jadi inventory yang tersedia untuk terjual itu 8.192.000. Terus dikurangin inventory ending sebesar 962.000. Didapat dari mana? Boleh ke kiri, Ca. Ke kiri. Lagi. Nah, tuh. Nah, ini sebelah kiri ini ada keterangan kan, aku tambahin. Ending inventory, yang atas itu ditambah markup, yang bawah itu yang tanpa markup. Kan dari transaksi nomor 11 itu ada keterangan bahwa ending inventory itu 1.040.000. Dan dari luar tuh 182.000. Sehingga dari pusat yang dengan markup 10% itu 858.000. Nah, sekarang kita mau ngitung kalau tanpa markup itu berapa sebenarnya. Dengan cara 858.000 itu dibagi 110%. Jadi nanti ending inventory yang tanpa markup sebesar 780.000. Sehingga total ending inventory yang tanpa markup sebesar 962.000. Terus nanti inventory available for sold dikurangin inventory ending, ketemu COGS sebesar 7.230.000. Terus untuk menghitung COGS yang dengan markup sama kayak yang kiri yang dengan markup, cuma ya shipment from HO-nya sebesar 6.600.000. Terus inventory ending-nya sesuai sama kayak yang ada di soal, sebesar 1.040.000. Nah, nanti ketemu COGS 7.856.000. Nah, nanti selisih antara COGS dengan markup dan tanpa markup 10% itu dijadikan sebagai unrealized interco buat jurnal penyesuaian. Nanti 626.000. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang, kayak yang dijelasin Ica tadi, cuma aku ngafalin rumusnya agak bingung, jadi aku nyari satu-satu aja. Tapi sebenarnya enak pakai yang rumus sih, lebih cepat. Ini langsung masuk ke jurnalnya aja ya, jurnal. Nah, jadi jurnal penutup itu atas dikit ya. Nah, jadi jurnal penutup itu sebenarnya dia kan menutup akun penjualan, menutup akun beban, menutup net income. Tapi sebelumnya itu kita harus melakukan penyesuaian terhadap saldo akhir inventory. Jadi yang pertama kali kalau disuruh jurnal penyesuaian atau jurnal penutup itu ngelakuin ini, menghapus inventory beginning dan menambahkan saldo inventory ending dengan cara jurnalnya inventory ending di debit pada income summary, saldonya inventory ending, terus nanti jurnal income summary di debit pada inventory beginning sebesar 1.144.000.
Ini kayak memunculkan saldo akhir, tapi menghapus saldo awal gitu. Dan untuk akun kontranya itu pakai income summary. Ya, setelah menyesuaikan persediaan akhir, langsung ke jurnal penutupnya. Ini kita ngelakuin mencari net income dari cabang dulu ya, biar nggak bingung. Jadi kan jurnal penutup yang pertama menutup akun penjualan. Nah, itu dengan cara penjualan kan akun normalnya kredit. Kalau mau jurnal penutup itu tinggal dibalik jadi debit. Jadi nanti jurnal penutupnya sales pada income summary sejumlah berapa penjualan yang udah terjadi selama tahun 2020. Tadi kalau nggak salah salesnya cuma sekali kan, sebesar 11.800.000. Nah, terus penutup yang kedua itu menutup akun beban atau akun yang ada di laporan laba rugi tapi dia posisinya di debit. Karena jurnal penutup nanti dia jurnal penutupnya ditaruh di kredit. Kayak misalnya purchase, terus ada COGS atau freight in atau shipment from HO, pokoknya semua yang ada di laporan laba rugi dia tempatnya di debit, nanti ditutup ditaruh di kredit. Nah, di sini ada purchase sebesar 1.152.000 yang ada di transaksi berapa tadi, yang ada di jurnal umum. Terus ada shipment from HO 6.600.000 sama operating expense, depresiasi expense, advertising expense, pokoknya semua transaksi yang ada di jurnal umum dicatat semua, di total. Terus nanti dapat income summary sebesar 8.985.000. Terus nanti untuk menghitung net income-nya, berapa laba dari cabang, itu dengan mengurangi akun income summary yang udah kita lakukan sebelumnya di jurnal penutup dan penyesuaian ini. Kalau aku biasanya buat ini sih, kayak coret-coretan. Jadi yang di debit berapa, yang di kredit berapa. Ini kan yang di debit ada 1.144, terus ada 8.985.000. Terus nanti yang di kredit ada yang dari inventory ending ini 1.040 sama dari penjualan 11.800.000. Nah, dari yang di debit itu kan saldonya 10 juta. Kalau yang di kredit totalnya 12 juta. Nah, itu kan yang di debit lebih kecil kan, lebih kecil 2 juta. Nanti itu dimasukin ke income summary yang di debit 2.711.000 pada HO. Pada HO karena dilaporkan ke pusat kalau si cabang ini dia dapat laba sebesar 2.711.000. Itu. Nah, nanti sebentar. Ya, ke samping. Nah, itu. Dan nanti 2.700.000 ini oleh pusat akan dijurnal pakai akun branch pada branch income sebesar 2.711.000 ini. Terus karena tadi ada markup 10% kan, jadi ada unrealized interco, saldonya sebesar 626.000. Dapat dari yang perhitungan COGS yang kita lakuin tadi. Terus nanti dua akun ini branch pada unrealized interco. Ya. Nanti branch income ini kan ada dua nih, dari branch sama unrealized interco. Nah, ini tuh harus ditutup. Yang tadinya dia di kredit, branch income-nya langsung ditutup jadi debit, ditaruh di debit branch income pada income summary sebesar totalnya. Total dari 2.711.000 ditambah 626.000. Jadi income summary pusat
bertambah sebesar 3.337.000 dari transaksi cabang. Nah, udah itu kan transaksi terkait cabang kan. Nah, ini untuk transaksi pusat itu sendiri, kita juga melakukan jurnal penutup atau penyesuaian. Sama kayak cabang, jadi pusat itu juga menyesuaikan ending inventory sama beginning inventory-nya. Jadi dia menghapus beginning inventory, memunculkan saldo ending inventory. Nah, ini angkanya didapat dari soal ya. Kalau inventory beginning ada di neraca, kalau yang inventory ending ada di nomor 11. Ada di soal pokoknya. Terus, sekarang kita ke jurnal penutup. Sama, tadi ada menutup akun penjualan, sama menutup akun bebankan. Tapi karena pusat ini ada pengiriman ke cabang, jadi dia juga harus menutup akun itu. Ada menutup akun shipment to branch pada income summary sebesar 6 juta. 6 juta ini didapetin dari jurnal umum. Kalau sales tadi, ya sesuai sama yang ada di jurnal, di total semua pokoknya. Terus untuk akun beban, dia ada purchase, ada operating expense, ada depresiasi expense, ada advertising expense. Di total semua, dapat income summary yang didebit 16.393.000. Terus, aku juga buat oret-oretan di sebelah kirinya. Berapa sih saldo income summary yang didebit, berapa saldo yang dikredit. Di sini sama, yang didebit lebih kecil kan, dia 23 juta, tapi yang dikredit 28 juta. Ini berarti ada kekurangan di debit sebesar 5.233.000. Nah, ini ditaruh di debit, karena dia kekurangannya di debit kan. Makanya nanti jurnalnya income summary pada retained earnings sebesar selisihnya tadi 5 juta. Gitu. Kalau untuk jurnal penyesuaian sama penutup kayak gitu sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Sisanya ini tinggal buat neraca gabungan sih. Sebenarnya kalau sebelum buat neraca gabungan, itu harus melakukan jurnal eliminasi sama membuat kertas kerja. Tapi karena di sini nggak disuruh, jadi langsung aja ngikut polanya dari soal aset sama liability dan equity. Dan saldo-saldonya ini didapat dari saldo awal ditambah semua transaksi yang terjadi selama tahun 2020. Sebenarnya kalau buat neraca gabungan itu yang dibutuhin cuma ketelitian sih. Jadi semua transaksi itu benar-benar harus dihitung, dimasukin ke dalam penjumlahan pengurangan untuk akun itu. Asalkan jurnalnya udah benar, terus masukin angka-angkanya benar, insya Allah balance. Tapi sebenarnya kalau di neraca gabungan juga itu akun branch sama home office itu nggak ada. Tapi karena kita di sini nggak buat jurnal eliminasi, aku masukin ke sini. Ya. Udah sih, nomor 7 kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak nomor 7 ini? Soalnya itu sih, nggak ada fade in juga. Terus, jadi nggak perlu menyesuaikan unrealized juga, unrealized profit. Sebenarnya kan yang agak tricky itu ketika ada fade in, terus ada transfer
antara pusat cabang, cabang. Tapi karena di sini soalnya juga cuma transaksi antar pusat sama cabang, nggak begitu rumit. Gimana, ada yang mau ditanyain, Mbak? Kalau enggak, oh iya, ini cara lainnya ya, cara pendek. Nah, ini ada cara yang benar-benar lebih pendek. Itu dari inventory awal yang sesuai di neraca. Ya, sesuai yang di neraca 1.144.000. Terus ada kiriman dari pusat yang dengan markup 6.600.000. Baca. Baca yang 1.144.000 itu nggak tahu dari supplier. Ya ini ada, ya pokoknya ada perhitungan lain, cara lain, dia inventory awal ditambah berapa yang dikirim dari pusat dengan markup, terus dikurangin sama inventory akhir. Tapi yang benar-benar dari pusat aja ya. Yang itu yang sebesar 858.000. Nah, itu nanti totalnya kan 6.886.000. Terus nanti untuk menghitung unrealized interco-nya dapat dari 10% markup per 110 dikali 6.886.000 itu tadi. Dapat 626.000. Caranya beda tapi hasilnya sama.
Aku saranin pakai yang cara lebih pendek ya. Oh iya. Oke, makasih, Ca. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut ke latihan soal selanjutnya aja ya. Dijelasin Nadia. Terima kasih. Tes suara aku jelas enggak? Kalau sekarang lebih jelas enggak? Iya, udah jelas. Share screen-nya udah kelihatan, Cak? Udah. Udah. Nanti kalau putus-putus instruksi aja ya. Soalnya sinyalnya lagi. Laporan konsolidasi. Nah, di sini itu ada informasi penting ya di laporan keuangan 31 Desember 2009. Jadi ini kan kita mau ngerjain transaksi agen cabangnya itu kan tahun 2010. Tapi kan karena karena ini laporan konsol, jadi butuh beberapa informasi yang terkait dengan laporan tahun lalunya. Nah, di sini di laporan HO-nya itu dibilang ada unrealized interco 5.000. Terus saldo branch-nya itu 78.500. Terus saldo merchandise inventory-nya 100.000. Berarti ini inventory awal ya di tahun 2010, 1 Januari 2010. Terus yang di laporan branch
sebenarnya ini laporannya tuh kayak nanti di soal tuh disajiin lengkap gitu loh, ada asetnya, ada liabilitiesnya, ada equity-nya. Cuma aku ambil yang relevan aja. Di laporan branch-nya itu ada saldo merchandise inventory 45.000. Terus HO-nya itu sama kayak saldo branch-nya 78.500. Nah, catatan ini kan kalau inventory di branch itu kan bisa dari dua sumber ya, dari pihak luar atau dari pusat gitu kan. Nah, di sini bilangnya 45.000 itu terdiri dari 20.000 pihak luar dan 25.000 dari pusat dengan margin 25%. Berarti di sini ada apa ya? Karena ini kan persediaan akhir di tahun 2009, berarti kan ini apa namanya? Karena ada margin, berarti kan marginnya belum realize kan, masih unrealized. Jadi kita buktiin kalau di sini kan udah ada di branch di HO-nya itu kan udah ada 5.000. Bener nggak sih 5.000? Kita bisa cari dengan kan dia bilang yang dari pusat itu kan 25.000. Berarti unrealized profit-nya itu kan 25.000 itu kan cost sama marginnya. Berarti kalau cari marginnya itu 25%-nya per 125 dikali 25.000. Harusnya sih sama. Jadi udah bener ya, Pak, bahwa apa namanya unrealized interco yang di HO itu terdiri dari ini. Unrealized dari merchandise yang di branch. Terus lanjut ke transaksi tahun 2010-nya. Ini ada pertama itu pembelian secara kredit. Ini pembelian biasa ya, jurnalnya juga biasa, purchase pada AP, baik HO sama branch-nya. Terus pengiriman barang ke cabang ya, maksudnya HO kirim ke cabang, cost-nya 48, marginnya 25%. Jurnalnya di HO itu branch debit, itu debitnya nanti hasil jumlahan dari shipment to branch. Shipment to branch-nya itu kredit sebesar cost-nya. Kalau unrealized-nya itu sebesar marginnya, 48.000 dikali 25%-nya. Ketemu 12, jadi branch-nya di debit 60.000. Terus branch-nya itu jurnal shipment from HO 60.000 sebesar cost ditambah margin, terus HO-nya juga dikredit 60.000. Terus yang ketiga itu ada penjualan secara kredit. Ini biasa ya jurnalnya AR pada sales, sejumlah penjualannya. Terus ada penerimaan perlunasan dari sales kredit tadi, cash pada AR biasa aja. Terus pembayaran hutang, biasa AP pada cash. Lanjut pembayaran beban yang dibayar masing-masing. Jadi expense-nya itu dibayar oleh branch sama dibayar oleh HO sendiri gitu. Kalau HO itu catatnya expense pada cash, branch juga expense pada cash sebesar expense yang dibayar. Kalau expense-nya nggak dibayar masing-masing atau dibayar, misal expense-nya branch dibayar HO, itu berarti HO-nya catat apa ya? HO-nya catat branch karena dia yang bayar, berarti kan cash-nya keluar. Terus si branch-nya itu nyatet expense dia, tapi kreditnya HO, gitu ya. Lanjut pembayaran dividen. Ini yang bayar cuma HO aja, jadi dividen pada cash. Terus transaksi ke-8 itu cabang setor cash. Jurnalnya HO itu pusat, itu kan terima cash, berarti cash di debit,
branch-nya dikredit sejumlah kas yang distorkan. Kalau cabangnya itu HO-nya didebit, kasnya dikredit 30.000 juga. Nah, ini selanjutnya depresiasi aset tetap. Nah, ini maaf ya tadi habis azan. Lanjut ke tadi sampai depresiasi aset tetap ya. Nah, ini tuh jurnalnya biasa karena itu penyusutan dari aset tetap yang masing-masing dikontrol baik HO sama branch gitu. Jadi branch punya aset tetap, HO juga punya aset tetap. Jadi jurnalnya ya kayak biasa gitu, depresiasi expand pada akumulasi depresiasi. Jadi di sini tuh bilangnya penyusutannya itu garis lurus 10 tahun ya. Kita lihat di sini kan di soalnya tuh ada kayak apa sih, kayak neraca saldonya gitu kan. Kita cari aset tetapnya. Yang ini tuh yang apa, yang 30.000 itu tuh yang punya HO, kalau yang 22.500 itu punya branch. Jadi di per 10, jadi per tahunnya itu di 3.000 sama 2.250. Benar ya, 3.000 sama 2.250. Nah, kalau misal kondisinya itu cabang beli aset, tapi asetnya itu yang catat tuh HO gitu. Nah, nanti jurnal penyusutannya itu branch pada akumulasi depresiasi, terus apa cabangnya itu depresiasi pada HO gitu ya, yang udah dijelasin tadi. Terakhir itu enggak terakhir. Penyesuaian persediaan awal dan akhir. Ini lebih kayak ke penutupan sih, penutupan inventory awal dan akhir. Jadi income summary pada inventory sebesar inventory awalnya yang punya HO itu 100.000, diambil dari ini ya, tadi di informasi laporan keuangan 2009. Terus yang inventory pada IS itu inventory akhirnya si HO. Di soal ada bilang 80.000. Yang branch juga sama, IS pada inventory awal 45.000 itu diambil dari tadi di sini. Terus inventory akhir pada IS 30.000 itu di soal bilang kalau inventorinya branch itu tinggal 30.000. Nah, sini catatannya 30.000 itu dari mana aja, 10.000-nya dari pihak luar sama 20.000-nya itu dari HO. Ini nanti gunanya buat ngitung unrealized interco-nya. Lanjut, kalau udah tutup inventory, tutup pendapatan sama bebannya. Ada sales, pokoknya tinggal yang tadinya dikredit, didebitin, ya tadinya didebitin, dikreditin gitu ya. Aku nggak bahas lebih lanjut lagi. Sales, purchase, shipment from HO, expense, selisihnya ke IS. Nah, ini karena untung berarti ada IS di kredit, maka didebitin ke HO 5.000. Di HO-nya itu jurnal
jurnal pendapatan si branch-nya ini, jurnalnya branch pada branch income 5.000. Nah, realisasi UP-nya kita hitung ini. Tadi persediaan awalnya si branch itu kan 45.000. Ini. Nah, itu kan yang 25.000 kan yang dari pusat kan. Jadi dimasukin di sini persediaan awal yang hanya dari HO aja 25.000. Unrealized-nya berapa? 25%-nya. Tinggal dikaliin ketemu 5.000. Terus ada lagi apa? Shipment to branch yang tadi di awal. Ini kan HO ada kirim barang 48.000. Itu kan unrealized interco-nya kan 12.000. Tambahin di sini 12.000. Jadi 5.000 ditambah 12.000 itu kan total UP keseluruhan di periode ini. Nah, nanti dikurangin sama persediaan akhirnya. Persediaan akhir itu kan dibilang ada 30.000. Tapi yang dari HO itu kan 20.000 aja. Ditaruh di sini 20.000. Marginnya berapa? Kan 25%-nya dikali aja. Ketemu 4.000. Berarti realisasi UP-nya itu 17.000 dikurang sama 4.000. Ketemu 13.000. Gitu. Lanjut ke ini, konsolnya. Sebenarnya kalau angka-angkanya ini udah given ya harusnya yang dari HO sama branch. Cuma yang mungkin kita perlu cari itu yang aku pingin ini. Pertama, sales. Sales itu ya itu ya dari sales tahun ini 300 sama 125. Ini kayaknya udah given sih. Branch income-nya itu 18.000 dari 5.000 yang laba branch sama 13.000 realisasi UP-nya. Ketemu kan 18.000. Terus COGS-nya itu kita carinya itu persediaan awal di HO tadi kan 100.000, yang di branch 45.000. Terus ada pembelian juga kan secara pribadi 220 sama 25.000. Terus kalau yang di branch itu selain pembelian dia juga dapat kiriman dari HO 60.000. Jadi inventory yang tersedia untuk dijual yang branch itu ini 45 ditambah 25 ditambah 60. Kalau yang dari HO itu persediaan yang tersedia untuk dijualnya itu 100 ditambah 220 sama ingat tadi ada ngirim ke branch, jadi dia ngurangin 48.000. Nah, untuk cari COGS-nya itu persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi sama persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya tadi dibilang HO-nya itu 80.000 ya. Branch-nya juga 30.000. Ini semuanya baik yang dari pihak ketiga sama yang dari HO. Ketemu COGS-nya itu 152.000 sama 100 punya branch. Terus profit-nya tinggal dikurangin aja sales sama branch income sama pokoknya pendapatan dikurangi sama COGS. Expense-nya juga nanti dikurangin ketemu net income. RE awalnya ini pasti udah given juga sih di soal ada. Terus HO pre-closing. Jadi kalau RE awal itu kan cuma ada di branch, di HO maksudnya. Di HO itu ada RE awal, tapi di branch itu nggak ada RE karena equity-nya itu diwakili sama akun HO. Jadi HO awalnya si branch itu namanya HO pre-closing. 108.500 itu dari HO pre-closing itu kan
di soal kan bilang di laporan 2009 itu kan HO-nya kan 78.500. Nah, HO pre-closing itu udah ditambah sama dikurang sama transaksi yang di tahun 2010. Tapi sebelum ditutup. Sebelum ditutup ini batasnya ya, sebelum ini. Jadi HO pre-closing itu HO awal di tahun 2009 ditambah HO kan HO kan dikredit ya. Jadi kalau ada kredit lagi ditambah 60.000 yang dari shipment itu sama dikurang 30.000 karena penyetoran cash yang di tahun 2010. Ketemu 108. Terus HO post closing-nya itu 108 ditambah net income tadi. Ketemu kan 5.000 net income-nya. Ketemu 113.500. Kalau branch itu RE akhirnya HO post closing, kalau HO itu RE akhir. RE awal ditambah net income dikurangi dividen seperti biasa ya. Terus lanjut ke neracanya. Ini udah kayaknya sih udah given ya, ini 8847. Kalau yang unrealized intercompany ini yang tadi ya yang kita hitung 4.000 kan saldo akhirnya. Yang ini 4.000. Terus yang branch-nya, saldo branch-nya itu harusnya sama kayak saldo HO post closing karena kan mereka selalu sama ya di akhir. Jadi tulis aja 113.500. Total asetnya sekian, AP, HO post closing, common stock, RE dan lain-lain. Tinggal dimasukin aja. Sekian hasilnya aset sama dengan liabilities plus equity. Lanjut ke jurnal eliminasinya. Tadi yang udah dijelasin Ica, kita ngeliminasi branch income. Jadi di ini kan di HO itu kan dia apa namanya nyatet branch income kan dari laba sama yang dari realisasi UP. Nah ini tuh harus dibalikin. Kalau aku baca dari buku tuh biar apa ya dieliminasi tuh biar nggak double counting gitu loh. Jadi dibalikin lagi branch income-nya didebitin, branch-nya dikreditin, UP-nya juga dikreditin. Pokoknya dibalik dari jurnal ini dibalik. Terus kedua itu eliminasi HO pre-closing sama branch. Pre-closing-nya ya, jangan post-closing-nya. Jadi HO pre-closing-nya kan tadi di 108.500 ya. Dikreditin sama branch. Pokoknya ini kebalikannya juga. HO kan apa namanya dikredit, didebitin, branch-nya juga dikreditin. Terus eliminasi shipment to branch sama shipment from HO. Jangan lupa unrealized-nya juga tadi ada kan 12.000. Pokoknya ini kontranya lah ya. Terus jurnal eliminasi yang UP akhir. Kan tadi ada UP yang belum ke realisasi 4.000. Nah, itu kan harus dicatat ya. Kalau ada UP, maksudnya kalau ada unrealized itu kan berarti inventory di cabang itu kan kegedean. Harusnya nggak segitu. Itu kan udah hasil markup kan. Nah, makanya 4.000-nya itu ngurangin persediaan akhirnya si cabang. Karena persediaan akhirnya overstated, otomatis COGS-nya juga under gitu kan. Makanya COGS-nya didebitin ditambah gitu. Terus kalau udah UP akhir, UP awal juga. UP awal itu kan sebenarnya kalian bisa jurnal UP pada persediaan awal atau COGS tuh boleh kan. Karena persediaan awal juga kan ujung-ujungnya nanti ngaruhnya ke COGS kan. Jadi kalau UP awal itu kan berarti inventory awal di
di cabang ya, di cabang itu kan kegedean, berarti harus dikurangin kan. Persediaan awalnya dikurangi 5.000. Kalau persediaan awalnya kegedean, berarti kan COGS-nya kebesaran juga kan, makanya dikurangin. COGS-nya di kredit. Kontranya sama UP. UP pada COGS atau persediaan awal. Gitu. Masukinlah di sini, di kolom debit sama kredit. Habis itu sama sih, tinggal ditambah jumlah kurang gitulah pokoknya. Harusnya sih benar ya. Sales biasa ditambahin, fresh-nya udah nggak ada, COGS-nya itu persediaan awal ditambah pembelian. Ini kan habis ya, ini juga habis. Jadi persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Tapi ingat tadi juga ada penyesuaian yang di sini. COGS-nya ada nambah 4.000 sama ngurang 5.000. Nih ya. COGS-nya 279. Terus profit-nya tinggal dikurangin expense, net income, HO closing-nya juga udah habis karena dieliminasi. Dividen, RE akhir, aset, cash, ada unrealized-nya juga udah habis, udah nggak ada. Branch-nya juga udah habis ya, tadi dieliminasi. Total aset 352, 500, total liabilities plus equity 352, 500. Gitu. Ada pertanyaan? Buat pertemuan ini masih ada pertanyaan nggak dari yang awal materi sampai latihan soal? Mungkin ada yang mau dikonfirmasi, apa ada yang belum paham bagian mana? Sama aku mau nanyain buat yang konsinyasi, mau hari ini sekalian apa cari hari lain lagi? Boleh jawab di chat ya. Soalnya udah jam 4 juga, kalau misal hari ini ya istirahat dulu sebentar buat sholat asar, baru lanjut yang konsinyasi. Tapi mungkin konsinyasinya latihan soalnya cuma bisa 1, karena kalau 2 kebanyakan. Atau bahkan cuma bisa materi doang kalau hari ini. Yuk minta responnya di chat ya. Yang lain gimana? Bisa pada komen? Sudah ada 3 yang minta lain hari, yang 1 minta lanjut.
4. Nah, kalau lain hari kalian pada minta hari apa kira-kira? Soalnya kan tinggal ini ya guys, tinggal 2 minggu lagi UAS, terus apa materinya berarti konsinyasi belum, sama pembubaran persekutuan belum, pembubaran perseroan juga belum, masih ada 3. Oke. Ini rata-rata minta lanjut hari besok ya. Nah, berarti buat yang pertemuan hari ini segini dulu ya. Masih ada yang mau ditanyain nggak, mumpung belum ditutup? Terus tadi materi yang disampaikan bisa dilihat di drive kelas, udah disatuin di sana. Masih ada pertanyaan? Belum ada ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa PT atau di grup langsung lebih bagus. Buat yang tentir kali ini, aku tutup dulu. Makasih buat partisipasinya hari ini, dan mohon maaf kalau misal masih ada kurang-kurangnya. Oke, bisa kita lanjut lagi ya. Sampai ketemu besok. Dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.